Hai, kok baru datang sih? Turun ke dunia kali ini, ujianmu akan selesai sempurna, kau akan resmi jadi dewa. Tapi di hidup ini masih ada hambatan. Hambatan apa? Ini, kau mau menghadapi ujian, masih bisa tertawa? Sudahlah, karena kau muridku, ku beri sebagian kekuatan dewa. Setelah lahir, nasibmu akan mujur, yang baik padamu akan sukses selalu, yang jahat padamu akan dapat ganjaran. Aduh. Dorong. Lagi. Kepala bayi terlihat. Ayo dorong. Semangat. Sebentar lagi. Tegusan. Bayinya lahir, perempuan. Ibu perdarahan. Bagaimana? Bagaimana? Sudah berhasil mencurinya. Susah sekali mengambilnya. Dukun bilang, kita harus adopsi anak perempuan lahir hari ini. Kau akan punya anak laki. Kalau tak bisa punya anak laki, aku bunuh si kecil ini. Cepat pergi. Ini aneh sekali. Mobilnya hilang. Menurutmu, apa anak ini pembawa sial? Baru saja mencurinya, hampir tertabrak mobil. Pendapatmu masuk akal. Padahal hari ini cuma ada bayi perempuan ini. Tim 1 dan 2, kepung semua pintu keluar RS. Tim 3 geledah menyeluruh. Gali sedalam apapun. Harus temukan nona kecil. Ada orang mencurigakan berkumpul di pintu A3. Baik. Diterima. Segera sampai. Sepertinya gadis ini latar belakangnya tidak biasa. Aduh, nyaris ketakutan. Kukira ketahuan mereka. Cepat ambilkan air untukku. Tenggorokanku serak. Kamu kenapa lagi? Mual terus. Menurutmu, apa aku hamil? Ini cepat sekali. Rupanya, isu tentang anak perempuan pembawa hoki itu benar. Kemarilah, jadi kuda tungganganku. Aku tak mau kamu naik. Aku bukan orang jahat. Kata orang tuaku, kamu memang begitu. Aku tidak, kamu iya. Aku tidak, kamu iya. Sayang, ada yang sakit. Dasar anak kecil, berani mengganggu Tianchi. Mau mati, ya? Aku tidak ganggu dia. Dia yang mau pukul aku. Terpeleset sendiri. Kalau bukan karena kamu selalu menghalangi, Tianchi bisa jatuh, makan gratis di sini. Berani ganggu anakku, akan kubunuh kau. Kakak ipar terlalu Caudi salah besar apa? Hingga marah begitu? Urusan anakku bukan urusanmu. Cih, dasar pembawa sial. Sengaja cari masalah ya? Bukan, aku tidak bermaksud begitu. Sebenarnya, kakak tahun lalu kasihku kerja sementara, tengah tahun gaji belum dibayar.
aku datang. Ingin minta kakak tanyakan. Kalau tidak, sewa rumahku hampir tidak bisa bayar. Apa maksudmu? Kami sudah beri hadiah dan bayar carikan kerjamu. Sekarang malah membohongi kami? Bukan. Kakak ipar salah paham. Pergi. Kamu tidak pikir kenapa cuma potong gajimu, yang lain tidak dipotong? Itu kesalahanmu sendiri. Cih. Cepat minggir. Jangan bawa sial ke sini. Paman terluka, aku tiup lukanya. Apa yang terjadi? Kenapa engkau belum pergi juga? Tak kerja cari kami, gaji tak dibayar juga cari kami. Apa keluarga kami berhutang padamu? Pergi, atau kubunuh kau. Kakak, aku pergi. Tapi jangan lampiaskan ke Xiaodie. Xiaodie fisiknya lemah. Kedinginan bisa bahaya. Sudah kau beri makan dan pakaian. Mau kuanggap Dewi apa? Tak terima. Bawa pulanglah. Jangan makan beras kami. Aku mau ikut paman. Baik, aku yang bawa pergi. Tunggu. Kau berhenti. Gadis yang kubesarkan susah payah ini. Mau kau ambil gratis? Paling tidak, berikan aku uang nutrisi ribu. Aku cuma punya kurang dari 3. Aku masih harus bayar sewa. 3.000 juga boleh. Cepat pergi. Pergi sekarang. Cepat pergi. Lagi pula sudah ada Tianqi. Tak perlu anak ini lagi. Laku dijual dapat untung. Halo, sayang. Ada kabar bagus. Jangan ngawur dulu, aku ditabrak mobil. Aduh, cepat bawa uang, bawa Namrizi ke rumah sakit, cepatlah. Apa? Kau sudah menginjak-injak semua hoki saya. Tiket lotre ini harus kau beli. Lepaskan paman saya. Lepaskan dia. Saya beli. 1.000 yuan. Apa? Paman, belilah. Baik, saya beli. Xiaodi, kau tidak apa-apa? Satu keping emas, 2 keping emas, 3 keping emas. 6.000. Bagus. Uang sewa sudah ada. Setelah bayar sewa, masih tersisa 3.000 yuan. Bisa ajak Xiaodi makan enak, beli 2 baju baru. Ore, terima kasih paman. Sangat menyebalkan. Ditabrak mobil tiba-tiba. Pengemudi kabur tidak ketemu. Gak bisa klaim kerjaan terbengkalai. Sampai saya harus kerja. Bagus sekali Hu Jingyao. Spesial yuan biaya gizi tak bisa kau bayar. Tapi ada uang belanja di mall. Ini uang hasil koin paman, bukan untukmu. Kau berani ikut campur? Saya peringatkan sekarang. Hari ini kalau sisa uangnya tidak dilunasi, saya lapor polisi kau menculik. Kak, uangku tinggal 3.000 yuan. Sudah kuserahkan semua. Lalu anaknya bagaimana? Bagaimana kalau kau beri tenggang waktu? Nanti gajian langsung kubayar. Kau kira aku bodoh? Siapa tahu nantimu kapan? Berapa lama lagi? Kalau tak mau bayar, kembalikan anakku. Nanti aku boleh siksa dia sesukaku. Lepaskan dia. Lepas. Aku bayar. Xiaodie, tak apa-apa. Bagus, lagi-lagi 3.000. Dengan ini, biaya Res Jingshan bisa tertutupi. Halo? Pak Ibu orang tua Hu Tianqi, anakmu memukul anak lain, minta ganti rugi 9.000 yuan, segera ke sini.
9.000? Maaf, Paman. Ini salahku. Paman sudah tak punya uang. Tak apa-apa, ini bukan salahmu. Andai gajiku cair, kita tak perlu susah lagi. Pak, ada kabar baik kami dari Dinas Mediasi Tenaga Kerja. Gaji yang ditahan selama 6 bulan plus kompensasi total 30.000 sudah cair. Silakan cek rekening. Bapak Hu, selamat Anda diterima kerja. Gaji 10 Hu itu bulan, datang besok jam 9 pagi ke resepsionis. Sudah ada kabar tentang Xiao Yue? Yue. Jangan panik. Orang yang ayah kirim sedang mencari. Begitu ada kabar akan langsung kami beritahu. Masih dalam pencarian. Sudah 5 tahun, belum ada kabar sama sekali. Ayah benar-benar ingin mencari Xiao Yue? Yue, apa maksudmu ini? Xiao Yue juga cucu kandungku. Kau anggap aku seperti apa? Dulu kalau bukan karena ayah meremehkan latar belakang keluarga Ajing hingga mengusirnya, kami juga tidak perlu terus bersembunyi. Dia tidak akan keluar mencari uang. Saat hujan deras dan tertabrak mobil, Xiao Yue-ku juga. Dulu ayah yang salah. Tapi selama ini ayah sudah berusaha maksimal mencari. Hampir semua panti asuhan di seluruh negeri sudah diperiksa. Cukup, aku tidak mau dengar alasanmu lagi. Kalau perlu, aku sendiri yang akan mencari. Yue. Xiaodi, Paman, karena belum menemukan sekolah yang cocok, terpaksa bawa kamu ke kantor dulu. Tunggu di sini ya. Paman daftar dulu. Jika Xiao Yue masih hidup, mungkin sudah sebesar ini. Adik, kenapa kau sendirian di sini? Orang tuamu di mana? Orang tuaku tidak menginginkanku lagi. Aku ikut Paman ke sini. Paman pergi melapor dulu. Suruhku tunggu di sini sebentar. Kok tega-teganya? Sekarang banyak pencuri anak. Bagaimana jika anaknya hilang? Adik, tante temani. Tunggu Paman di sini ya. Baiklah, tante baik sekali. Tante juga punya anak perempuan seusiamu. Benarkah bisa aku berteman dengannya? Dia hilang. Baru lahir sudah. Tante, jangan sedih ya. Putri tante pasti baik-baik saja. Tante pasti akan segera menemukannya. Terima kasih, Nak. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa kau lakukan. Kau ini siapa? Kau tidak apa-apa? Terima kasih. Hei, Nona, kau baik-baik saja. Yue, apa yang terjadi? Ada apa dengan Yue? Dia orangnya. Tadi aku melihat sendiri dia mendorong Yang Master Jiang. Jangan memfitnah paman saya, sobat yang menabrak tante cantik itu. Semua sudah melihat kejadian tadi. Benar kan? Betul sekali. Direktur Jiang, menurut saya, paman dan keponakan ini pembawa sial. Harus dipecat. Dipecat. Maaf Direktur Jiang, saya tidak sengaja. Mohon berikan saya kesempatan lagi. Direktur, jangan sampai iba. Baru hari pertama kerja, sudah buat masalah besar. Pengacau seperti ini tidak pantas bekerja di grup kita. Maaf kakek, ini semua salah Xiaodi. Jangan pecat paman saya. Lakukan seperti saran Xiao Xu. Satpam. Mana Satpam? Lepaskan, cepat pergi. Sudahlah, biarkan mereka pergi. Jangan gunakan kekerasan. Dr. Chen, dokter. Kalau tante cantik sembuh, paman tidak akan dipecat kan? Xiao Yue. Yue, kau sudah bangun? Ayah, aku menemukannya.
Di mana Tuan dan keponakannya tadi? Putra Pak Jiang yang baru itu ceroboh sampai berani menyinggung ayah. Mereka sudah dipecat Pak Jiang. Ayah, kenapa ayah memecat mereka? Mana mereka sekarang? Sudah berapa lama pergi? Baru saja pergi. Ini salahku, buat paman kehilangan kerja. Tak apa, kerja hilang, masih bisa cari lagi. Ini bukan salah Xiaodi. Tunggu. Itu tante cantik tadi. Ayah ada salah paham dengan kalian? Sudah kujelaskan semuanya. Maksud Anda, Tenang kerja di Jiang Group saja. Selama aku ada, tak ada yang berani pecatmu. terima kasih. Terima kasih Putri Jiang. Cuma bantuan kecil. Keponakanmu imut sekali. Melihat dia, selalu ingatkan pada putriku. Hati-hati, minggir, cepat. Minggir. Paman, Tanda lahir? Ini tanda lahir Xiao Yu'er. kalau saja tante cantik ini bisa jadi ibuku. Xiao Yu'er, akhirnya ibu menemukanmu. Bagaimana kalian? Ada yang terluka? Xiao Yu'er, apa itu kamu, Xiao Yu'er? Kok tidak ada apa-apa? Jangan-jangan aku salah lihat? Tante, siapa itu Xiao Yu'er? Xiao Yu'er, dia putri tante. Ada tanda lahir di lengannya. Barusan tadi tante keliru. Mengira Xiaodi juga punya. Nyonya Jiang, anak Anda, bagaimana sampai hilang? 8 tahun lalu di musim panas, aku melahirkan di satu-satunya rumah sakit kecil di Longcheng. Saat itu, kondisi rumah sakit sangat sederhana, pengamanannya kurang. Bayiku diculik pedagang manusia. Rumah sakit Longcheng, 8 tahun lalu. Xiao Die juga lahir di sana. Mungkin kakak dan kakak iparku tahu informasi penting, nanti akan kutanyakan. Terima kasih sebelumnya. Kedepannya, jika Xiaodi tidak ada yang jaga, bawa saja ke kantor. Tidak merepotkan Anda? Masa sih ditemani Xiaodi? Aku malah senang. Oh iya, istirahat siang hampir selesai. Cepat kembali untuk absen. Tinggal 5 menit lagi. Nyonya Jiang, Xiao Die mohon bantuannya. Aku tak paham ide Nyonya Jiang. Bisa-bisanya dia sendiri menjemput pria bermasalah itu dan membawanya kembali. Menurut Anda, apa Nyonya Jiang suka sama bocah hidung belang? Cuma keberuntungan, sekalipun sekarang dia dilindungi, aku punya banyak cara usir dia. Hu Jingyao, kamu yang datang sendiri ke sini, ini bukan Xiao Hu. Wah, kamu belum dipecat, keberuntunganmu bagus. Haha, benar, Manajer Shu. Saya buru-buru. Biar saya absen dulu, ngapain buru-buru? Nona Jiang tak pernah ikut campur urusan, karyawan seperti kita kali ini malah membelamu. Apa sih jurus rayuanmu? Ajari dong saya. Apa maksud Anda? Biasa saja, sejak suami Nona Jiang tewas kecelakaan, dia tak pernah pacaran lagi. Direktur Jiang hanya punya 1 anak perempuan, mau cari mertua kaya raya, wajar saja. Tapi Xiao Hu, sebagai manusia, harus tahu diri. Kau tidak pantas menjilat kaki Nona Jiang. Manajer Shu, hati-hati bicara, hubungan kami tulus, jangan membuat rumor, minggir. Absen terlambat. Tetap terlambat. Sia-sia sekali, cuma selisih 1 menit, bonus 500 hangus. Xiao Hu, keterlaluan benar kau. Hari pertama kerja sudah kena potong gaji. Tandanya begini terus, bisa-bisa gajimu minus. Apa kamu malah harus membayar ke perusahaan? Aduh, Ada apa ini? Saya sedang menasihati Xiao Hu, Bapak sudah berusaha menjaga pekerjaannya, tapi dia malah bekerja asal-asalan. Hari pertama kerja sudah telat, sia-sia usaha Bapak. Sengaja kau halangi aku agar tidak bisa absen. Aku tidak akan telat. Dulu kau sengaja tabrak Tante Jiang. Sekarang ganggu pamanku. Kamu benar-benar jahat.
Shu Cheng, kau kan karyawan senior, mengganggu karyawan baru, ada kepuasannya? Nyonya Jiang, ini salah paham, cuman mengingatkan dia, ini dianggap mengganggu. Saya tahu niat Bapak baik, ingin jaga hak full attendance-nya. Tapi jangan sembarangan menuduh orang lain. Betul juga. Kalau dapat restu Nyonya Jiang, telat tidak kena denda, siapa yang mau kerja serius? Yang telat tidak didenda. Lalu kami yang tepat waktu? Walaupun kau penerus grup, harus patuh aturan agar semua orang patuh. Kalian... Sudahlah Nyonya Jiang, lain kali aku akan datang lebih awal. Jangan sampai merugikan nama Bapak. Denda 500 yuan. Ya, aku bayar. Siapa yang izinkan kau masuk? Siapa bilang kamu boleh masuk? Aku sudah bayar denda. Kenapa aku masih tidak boleh bekerja? Kalau karyawan senior terlambat sesekali, cukup bayar denda. Tapi kamu berbeda. Hari pertama kerja sudah telat, cuman bayar denda tidak cukup. Lalu kamu mau aku bagaimana? Minimal minta maaf di depan rekan kerja dengan pernyataan permintaan maaf agar semua lihat kesungguhanmu. Sushen, jangan keterlaluan. Orang seperti Xiao Hu yang sikapnya tidak baik harus minta maaf. Kalau tidak seluruh departemen akan jadi malas-malasan. Itu tidak bisa dibiarkan. Iya benar. Manajer Shu ini demi kebaikan Highland Group. Setuju. Harus minta maaf. Harus minta maaf. Paman jahat, Saudi benci paman jahat ini. Halo? Apa? Rumah di kampung roboh? Butuh 5 ribu? Aku transfer sekarang. Apa yang dilihat? Cepat, minta maaf. Ada kabar di grup perusahaan, mesin absen rusak. Mesin absen rusak? Berarti aku... Mesin absen rusak? Kalau gitu... Karena begini, tak ada yang bisa membuktikan apakah Xiao Hu benar-benar terlambat atau mesin absen yang error. Menurutku tak perlu laporan evaluasi soal denda. Kembalikan juga ke Xiao Hu. Kak Shu, tenang dong. Cuma 5.000 rupiah. Buat kakak mah kan gampang. Iya juga. Direktur Jiang sangat menghargai kakak, ini jelas, agar kak jadi menantu keluarga. Nanti kalau kawin dengan Direktur Jiang, 5.000 saja. 500.000 pun bisa jadi uang jajan. Nanti kalian nikah, kami jadi pengantar pengantin, pastikan kami di meja depan ya. Nanti saja bahas. Nanti kita lihat. Hei Direktur Jiang, biar saya bawa tasnya. Ada perlu apa langsung saja? Cuman ingin lapor perkembangan kerja. Saya sudah introspeksi, kemarin sikap saya kurang baik. Aku minta maaf. Semoga Direktur Jiang beri saya kesempatan. Dokumen ini sudah dibubuhi obat bius. Aku yakin kau akan menurut. Semoga Nyonya Jiang mau memberi saya kesempatan. Selain itu menurut saya Nyonya Jiang, Anda sebaiknya jauhi Hu Jingyao. Dia punya niat jahat, jangan tertipu olehnya. Dia tahu Anda peduli pada anak itu, lalu bawa gadis kecil untuk menarik perhatian Anda. Ini jelas rencana licik. Dia licik? Lalu kamu yang diam-diam, Storm, memfitnah dan bergosip itu apa? Kurasa pikiranmu sendiri yang kotor, mengira semua orang sepertimu. Cepat pergi dari sini. Bau ini bikin aku mual. Nyonya Jiang, jangan marah. Saya tidak akan sebut Xiao Hu lagi, boleh? Anda tidak enkan badan lagi. Biar saya periksa. Tidak perlu sungkan, saya pijitkan ya. Nyonya Jiang, berkas Anda tertinggal di... Lepaskan Nyonya Jiang. Nyonya Jiang, Anda baik-baik saja? Kamu gila ya? Saya sedang merawat Nyonya Jiang. Kamu tidak lihat? Cepat minggir. Nyonya Jiang, serahkan pada saya. Tidak perlu, aku tidak butuh bantuanmu. Cepat pergi. Aku. Suruh kamu pergi. Hu Jingyao, berani-beraninya merebut orang saya. Akan kubereskan kamu nanti. Nyonya Jiang, kenapa keringatmu banyak sekali? Apa kamu demam? Aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak apa. Mungkin penyakit lamaku kambuh.
Minum obat saja sudah cukup. Nyonya Jiang. Pak Jiang. Ma. Tolong hentikan pekerjaan kalian, ada tugas mendesak. Zhao An, periksa kembali total desain bulan lalu, laporkan ke saya. Xiao Wang, cairkan dana di Departemen Keuangan, proyek kita hampir tidak bisa lanjut. Baik. Xiao Hu, ada lahan baru untuk dikembangkan. Kerjakan secepatnya, buat perencanaan pembangunan detail. Serahkan sebelum siang. Baiklah. Tunggu Supervisor Shu, persyaratan perencanaan tidak tercantum. Apakah untuk perumahan atau pusat perbelanjaan? Tak bisakah kamu berpikir sendiri? Tak ada ide kreatif di otakmu? Semuanya tanya saya. Untuk apa kalian di sini? Bukan begitu. Bos yang tentukan penggunaan lahan, bukan saya yang bilang inovasi, lalu langsung bisa inovasi. Kalau bisa lakukan, kalau tidak bisa pergi, jangan ganggu saya. Supervisor Shu. Sudah dibilang lebih serius, masih buat dokumen sampah, printer perusahaan kita gratis. Kalau masih buat beginian, saya potong insentifmu. Gajimu yang kecil itu cukup untuk dipotong. Manajer Shu, proposal ini sudah kuubah berulang kali, tapi kau tak pernah baca dengan teliti. Baru terima langsung kau tolak. Tapi bagian mana yang salah, bisa kau jelaskan? Kau benar-benar mengolokku. Aku memang mengolokmu. Bisa apa kau? Dengarkan, divisi desain sekarang kuasaku. Suruh kau tulis ulang, harus kau kerjakan. Atau mengundurkan diri saja. Iya, baik-baik saja. Manajer Shu, besar sekali kekuasaanmu. Di Direktur Jiang, aku tidak bermaksud. Proposal ini memang buruk, sampah sekali. Aku terlalu emosi. Berikan padaku. Siapa penulisnya? Kau yang tulis? Bukan. Ini karya Xiao Hu. Sudah kuhukum dia. Berani buat proposal sampah untuk menipu atasan. Sikap kerjanya bermasalah. Sebagai bosnya, aku juga kecewa. Proposal ini terstruktur rapi. Ide kreatifnya jelas. Jika ini dianggap sampah, bagaimana dengan draftmu kemarin? Itu apa namanya? Apa? Menurutku, bukan proposal Hu jelek, tapi kau yang membalas dendam. Bukan aku. Kalau bukan itu berarti kau tak kompeten. Membedakan proposal bagus atau buruk saja tak bisa. Pantas jabatan supervisor diganti? Direktur Jiang, saya sedang kurang sehat. Jadi agak terburu-buru. Apa isi hatimu? Saya tak tahu, lu pernah buat masalah saat masuk. Tapi karena perusahaan mempertahankannya, dia rekan kerjamu. Jika masih dendam pribadi, salah gunakan jabatan, maka posisi supervisormu perlu dipertimbangkan masih layak atau tidak. Direktur Jiang, saya salah. Beri saya kesempatan lagi, tak akan terulang lagi. Xiao Hu, proposalmu. Saya setuju penuh. Kau pegang proyek ini sepenuhnya. Kau sekarang ketua tim A. Terima kasih Direktur Jiang. Direktur Jiang muda, berkat bantuanmu membelaku. Yang penting kerjamu bagus. Kalau tidak, bicaraku tak ada gunanya. Cih, dia malah sombong. Kalau bukan karena Direktur Jiang muda, Direktur senior tak akan peduli. Betul. Setiap hari ikuti Direktur Jiang muda, mau hidup nyaman lewat wanita, tertulis jelas di wajahnya. Kak Shu, kau supervisor departemen ini, tugas penting, kenapa kasih ke newbie, sekarang berani rebut proyek, nanti bisa menguasaimu. Tahu arti keberuntungan dalam musibah? Naik jabatan sekarang tak masalah. Tapi kalau gagal nanti, dia akan lebih sengsara. Pak Shu. Jangan begitu, di depan kepala tim Hu. Saya tak pantas disebut manajer. Bapak bercanda, saya mau bertanya, data area hijau di lokasi konstruksi, selama ini tidak diberikan? Ini kan proyekmu sendiri, mana mungkin saya punya data?
Proyek ini milik bersama tim A. Kok jadi tanggung jawab saya? Direktur Jiang sudah bilang, rekan kerja harus hilangkan prasangka, saling membantu. Bapak menyusahkan saya, tidak takut kena marah. Direktur? Wah, kalian lihat tidak? Begitu jadi ketua tim langsung berubah ya. Sudah bisa bahasa birokrat, bawa-bawa nama direktur. Kira saya takut? Kami tidak akan bantu, mau apa lagi? Coba mengeluh ke Direktur Jiang. Merayu, lihat apakah Direktur Jiang mau membelamu atau tidak. Jangan bicara sembarangan. Direktur Jiang punya selera baik, bukan sembarang orang. Bisa diterima. Kalian? Cuman data biasa. Saya survei langsung. Semangat. Naik taksi ke lokasi, pergi pulang minimal 3 jam. Belum lagi proses pengukuran, mungkin tidak selesai. Paman, lihat saya nemu kertas. Paman, cara baca tulisan ini? Xiaodi, cari Tante Jiang dulu, Paman harus kerja. Tolong lihatkan ya, Paman. Cuma 1 huruf. Paman. Huruf apa? Ini, data lokasi konstruksi. Data lokasi konstruksi. Ada apa, Paman? Apa kertas ini berguna? Berguna, sangat berguna. Xiaodi, kamu benar-benar pembawa keberuntungan Paman. Siapa yang menyuruh kalian sembarangan membuang data? Jika dia benar-benar selesai tepat waktu, pasti Direktur Jiang akan memujinya lagi. Bisa jadi, posisiku sebagai supervisor akan hilang. Tidak bisa begini, aku harus cari cara. Aduh, adik kecil, aku terjatuh, butuh bantuan ke rumah sakit. Tidak, kamu jahat. Sudah menyakiti aku dan Paman. Aku tidak mau pedulikan kamu. Tapi aku sudah sadar kesalahan. Adik kecil yang baik hati, maukah memaafkan aku sekali saja? Berikan kesempatan memperbaiki diri. Aduh, aku kesakitan. Kalau tidak segera ke rumah sakit, aku bisa mati kesakitan. Aduh. Kalau gitu cepat bangun. Ayo segera ke rumah sakit. Xiaodi, jangan takut, Paman akan antar kamu ke rumah sakit. Xiaodi, kamu jangan sampai kenapa-napa ya. Apakah golongan darahmu A? Siapa di antara kalian yang golongan darah A? Tolong selamatkan istriku. Saya golongan darah A. Sungguh terima kasih telah menyelamatkan istriku. Ini, tolong beri nomor rekening Anda. Nanti saya transfer imbalannya langsung. Tidak perlu sungkan. Cuma ambil darah sedikit. Cuma sedikit bantuan. Keluarga Hu Xiao di mana? Silakan tanda tangani. Pak, saya pergi dulu. Kalau ada jodoh, kita akan bertemu lagi. Oh, baiklah. Direktur Gao, identitas orang ini sudah ketahuan, karyawan Highland Group. Highland? Di kawasan pengembangan, perusahaan mitra kerjasama itu. Ya, Senin depan kebetulan kita akan ke Highland Group, bahas klausul kontrak. Baik, kalau begitu nanti saya akan membalas budinya. Kudengar Xiao Die terluka, bagaimana keadaannya? Tenang saja, kata dokter. Anaknya beruntung, tulangnya tidak kenapa. Cuma dioles obat. Syukurlah. Sungguh baik. Kamu sendiri terluka, masih bilang, baik. Maksudku Paman dan Tante Jiang sangat baik. Seperti orang tua Xiao Die. Itu, aku ingin menjelaskan sesuatu. Waktu itu aku pusing, entah bagaimana bisa. Pokoknya, aku bukan orang sembarangan. Aku tahu, Nona Jiang, aku tidak pernah berpikir begitu. Baik, kalau begitu masalah ini, kita tidak akan membahasnya lagi. Sudah berlalu. Aduh, kata teman di grup, lembur sampai lewat pukul 12 sih. Jangan-jangan dia begadang di sini semalaman. Demi proyek ini, dia benar-benar berjuang keras. Ini cuma usaha terakhir.
Beban kerja sebanyak ini mustahil diselesaikan semalam. Akhirnya selesai. Masih 10 menit lagi rapat. Pas bisa tepat waktu. Berhenti, dokumen penting begini, aku harus cek dulu. Mana bisa dipercaya? Cepatlah. Aneh, ini mirip file yang kuhapus. Kok bisa sama persis? Ini gak mungkin. Sudah selesai. Rapat sebentar lagi mulai. Aku harus segera mengantar. Jangan buru-buru, masih belum selesai. Walaupun selesai, klien itu kolot, sangat tegas soal waktu. Benci orang telat, kali ini kau hancur sudah. Manajer Shu, kau terus menyusahkanku. Kalau ada kesalahan, seluruh tim kena marah. Apa untungnya bagi Anda? Aku sengaja ingin kau dimarahi. Berani-beraninya melampaui aku. Mimpi kali. Maaf, refleks tangan bergetar. Aduh, kenapa baru datang sekarang? Kami di dalam sudah mau siap-siap pulang. Apa? Aku dengar Pak Gao marahi Pak Jiang, sampai marah besar. Katanya orang tak menghargai waktu, tak layak bekerja sama. Kalau kamu masuk sekarang, pasti dimarahi juga. Sekalipun harus dimarahi, aku tetap mau coba. Ini kamu. Wu Jingyao, berapa kali sudah kuingatkan? Lihat jam berapa sekarang. Sudahlah, pemuda ini pernah kukenal. Mungkin bukan sengaja. Cepat berterima kasih pada Pak Gao. Ya, Pak Gao, silakan lihat. Ini proposal kerja sama perusahaan kami. Hahaha, bagus. Penuh ide dan kreatif. Akan kuhubungi Departemen Hukum untuk menyusun kontrak. Mari segera tanda tangani. Hahaha, luar biasa. Semoga kerjasamanya lancar. Baik, ku duluan ya. Sampai jumpa. Dari sikap Pak Gao tadi, kalian sudah saling kenal. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini... Maaf Pak Jiang, ini semua salahku. Tak mengawasi Xiaohu dengan baik. Siapa sangka kerjanya lamban, sampai urusan penting tertunda. Kamu sengaja menghalangiku, tidak mengizinkanku rapat. Aku takkan terlambat karenamu. Apa maksudmu? Sebagai atasanmu, wajib memeriksa verifikasi proposalmu sebelum menyetujui. Lagi pula, ini seharusnya kamu serahkan kemarin. Kamu tunda sampai pagi. Salahku juga. Aku tidak selesaikan karena data tidak kamu beri. Kalau aku tidak kasih data, bisa buat proposal bagaimana? Kamu survei sendiri. Ke lokasi saja. PP naik taksi 3 jam, medannya rumit, setidaknya butuh 3-5 hari survei. Bohongmu tidak meyakinkan. Kamu. Xiaohu sudah berusaha dapat data lokasi. Kau sakiti Xiaodi dengan dorong dia jatuh. Saat dia antar anak ke rumah sakit, kau hapus file kerjaannya. Nah, benarkah ini? Kau tega lukai anak, dasar jahat. Waktu itu kaki saya terkilir. Saya minta Hu Xiaodi membantu saya bangun. Ternyata dia tidak bisa menjaga keseimbangan, terpeleset jatuh sendiri. Ini pasti kamu yang bohong ke saya. Dorong saya jatuh tangga. Omongan anak kecil begini, mana bisa dipercaya? Jangan-jangan diajari orang lain. Betul, anak kecil seperti ini. Ngerti apa arti kesengajaan? Semua harus pakai bukti. Ngomong doang tidak ada gunanya. Kalian, soal komputer kamu, saya khawatir kamu tidak selesai. Cuma mau bantu periksa. Yang pasti saya tidak hapus data. Direktur Jiang, saya tahu Anda selalu spesial ke Xiaohu, berlaku istimewa. Tapi jangan sampai membela dia, lalu menuduh saya. Saya kan tidak punya alasan. Ngapain saya jegal dia? Ini merugikan semua pihak. Betul kan, Direktur Jiang? Sudah. Semua harus ada bukti. Berdasarkan rekaman video. Tidak terlihat Shu Cheng sengaja. Proposalnya bagus. Tapi keterlambatan hari ini tetap jadi kesalahan. Bonus project dan denda telat saling menghapus. Ada keberatan?
Lalu kamu kerjanya sembarangan terus. Tidak pantas. Kalau begini, mana bisa percayakan perusahaan? Kalau terulang lagi, saya akan kirim ke cabang mulai dari staf junior. Maaf Direktur Jiang, karena urusan saya sampai kamu dimarahi. Ayah cuma omong kosong, tidak akan berani ke saya. Justru kamu sudah kerja keras untuk proyek. Tapi akhirnya keponakan sendiri cedera, uangnya malah dipotong. Saya yang merasa bersalah. Masih kena potongan gaji. Aku jadi merasa bersalah. Tante, jangan sedih lagi. Katanya tindakan jahat akan berbalas. Paman jahat itu pasti akan dihukum. Baiklah, Tante ikuti saranmu. Kalian pulang cepatlah. Demi proyek perusahaan, begadang beberapa malam, istirahat lebih awal. Dah. Wah, ini bukan yang dipuji habis-habisan oleh Direktur Gao Xiaohu. Kamu yang berbakat ini? Kok masih naik motor butut? Dasar jahat, kamu kan pernah janji tidak akan ganggu aku dan paman. Pembohong akan kena sial. Ada pepatah. Orang baik jarang panjang umur, penjahat justru awet. Kalian tampaknya takkan sempat melihat aku sengsara. Aduh, sakit-sakit. Tulangnya patah, he. Sendi lutut juga bergeser, harus dikembalikan dulu. Dokter silakan tentukan saja. Oke. Kamu mau apa? Nggak sakit kok. Silakan bayar biayanya. Minta perawat ambil bahan, ini perlu dipasang gips. Kita kan rekan kerja, aku akan urus cuti dan biaya, tapi biaya obat harus kau kembalikan. Sudah ku bilang, anak nakal yang tidak baik harus dihukum. Sekarang percaya kan? Aduh, sakit sekali. Apa yang terjadi? Pergelangan tangan terkilir. Tahan sebentar. Sakit? Halo, Direktur Jiang. Gele Xiaohu, Direktur Gao, sudah setuju tanda kontrak dan sangat mengagumimu, minta kamu yang urus proyek. Aku akan promosikan jadi manajer proyek. Besok setelah kerja, langsung ke HRD tanda kontrak baru. Terima kasih Direktur Jiang, tak akan sia-siakan kepercayaanmu. Ore, paman naik jabatan. Paman pejabat ajak kamu makan enak rayakan yuk. Oke. Bos Jiang, sudah lama menunggu ya? Tak apa, tapi aku hampir sampai rumah. Begitu kamu bilang mau traktiran, aku langsung keluar lagi. Ini salahku, hanya mikir mau traktir makan. Lupa tanya apakah kamu bisa... Cuma bicara asal aja, jangan ditanggapi serius. Ayo, pergi. Katanya suamimu dirawat, minta gaji di muka, kukabulkan pinjamanmu. Lalu bilang, anak tak ada yang jaga, mau bawa kerja, ku berbolehkan. Tapi hasilnya, balasan apa yang kau beri? Kerja asal-asalan, sudahlah. Kau tak bisa jaga, anakmu terus mengganggu. Bahkan menggigit semua lobak, satu-satu dikunyah. Bagaimana aku sajikan ke tamu? Maaf bos, Tianci memang agak nakal, tapi tidak jahat. Cukup, cepat bawa anakmu pulang. Tempat kecilku ini tak muat menampungmu. Bos, aku benar-benar menyesal. Kasih kesempatan lagi. Aku janji awasi anakku. Tak akan ada masalah lagi. Keluarganku mengandalkan gajiku ini untuk hidup. Jika kau pecat aku, kami akan kelaparan. Sudah, uang lobak akan dipotong gajimu. Jika terulang lagi, langsung dipecat. Jauh Wan pantas dapat ini. Dari dulu aku benci. Anak itu,
Kemarin curi korekku, bakar taplak meja. Untung aku cepat tahu, hampir membuatku mati kaget. Katanya anak itu sudah biasa semena-mena, di sekolah sering berkelahi, sampai dikeluarkan, sekarang giliran guru TK selamat, kita yang menderita. Meja 3 kehabisan air, diam saja kenapa? Cepat antar. Siap. Bos Jiang, soal kemarin, terima kasih banyak. Kakak ipar. Kakak ipar. Siapa yang menyuruhmu ke sini? Ini restoran mewah. Kau orang miskin, sanggup makan di sini? Pamanku sudah jadi pejabat tinggi, dia punya uang untuk makan. Dasar gadis kecil, sok pamer kemampuan. Aku tanya kau? Berhenti. Berani-beraninya kau memukul anak. Kau ini siapa lagi? Berani ikut campur urusanku. Dia anakku, meski ku pukul dia. Apa yang bisa kau lakukan? Cepat ke sini. Dengar tidak? Kerjamu apa ini? Kusuruhmu mengambilkan air, bukan akrobat. Maaf, Tuan Nyonya, membuat kalian kaget. Maaf ya, bos. Tadi aku tidak stabil. Silakan pesan. Dua halaman ini semua. Pesan semua di 2 halaman ini. 2 halaman? Kau gila ya? Tahu tidak total harga semua masakan ini bisa mencapai berapa? Jangan cuma pamer sekarang, nanti tidak bisa bayar. Lalu merengek miskin lagi. Jika tidak percaya, bisa bayar dulu baru makan. Nyonya Jiang tak perlu sungkan. Sudah janji saya yang traktir. Ini kartu emas grup Highland. Anda memang Nyonya Jiang muda, kehadiran Anda di restoran kami adalah suatu kehormatan. Hari ini saya yang traktir. Nyonya Jiang muda? Apakah dia putri keluarga Jiang yang terkaya? Diam saja kenapa? Cepat siapkan makanan. Ya. Dasar tak tahu malu. Pantasan berani makan di sini. Ternyata incar wanita kaya. Lebih baik bayar normal. Tanpa alasan jelas. Tidak pantas menerima makan gratis. Sudah janji saya yang traktir. Maaf merepotkan Anda. Jika merasa tidak enak, lain kali traktir balik saja. Dia ipar yang kau ceritakan? Tak menyangka dia begitu kasar. Bagaimana bisa punya anak manis seperti Xiaodi yang begitu baik? Xiaodi punya adik laki-laki, kakak dan ipar saya pilih kasih, jarang memperhatikan Xiaodi. Pantas Xiaodi begitu mandiri. Ternyata karena sering dibully. Untungnya dia punya paman sepertimu. Kalau tidak, nggak kebayang susahnya hidup dia. Ngomong-ngomong, nanti aku mau tanya kakak iparku tentang kejadian 8 tahun lalu, bayi hilang di RS Longcheng. Direktur Jiang, coba cicipi ini. Sup sarang burung manis, makanan khas daerah kami. Bagus untuk kulitmu. Lalu kue penutup ini, silakan untuk netralkan rasa. Kakak ipar, jangan repot-repot dulu. Kami mau nanya sesuatu. Baik, tanyakan saja. Tanggal 31 Juli 8 tahun lalu, aku melahirkan di RS Longcheng seorang bayi perempuan. Tapi langsung dicuri setelah lahir. Katanya, kamu juga melahirkan di rumah sakit yang sama. Kamu tahu soal ini? Gimana? Berhasil? Berhasil mencurinya? Susah sekali prosesnya. Aku nggak tahu apa-apa. Urusan pencurian anak ini kedengarannya mengerikan. Aku sih belum pernah alami. Kalau aku mengalaminya, pasti aku langsung bertarung mati-matian. Tiba-tiba perutku sakit. Silakan makan dulu. Aku ke belakang dulu. Halo sayang, masalah pencurian bayi dulu, aman-aman saja kan? Bukannya sudah sepakat untuk merahasiakannya? Kenapa sekarang dibongkar lagi? Aku juga nggak mau bahas ini. Ibu kandung si gadis itu datang, Putri Highland Group.
Jiang Shuyue. Kalau keluarga Jiang tahu, kita tamat riwayatnya. Pak Jiang mau ke toilet? Iya. Mama, aku mau makan itu. Itu punya tamu. Bukan, itu punya paman kedua, bukan tamu. Aku mau makan, perutku lapar sekali. Bagaimana kalau ajak si kecil makan bersama? Kita juga tidak habiskan. Halo ayah. Ada kabar tentang Xiaoyu? Aku segera ke sana. Ada urusan harus pergi dulu. Terima kasih sudah bantu cari info. Baik, urusan anak lebih penting. Mau makan apa? Pam, Ultramanku jatuh di sana. Cariin untukku. Baik, nanti mamamu yang ambilkan. Nggak mau, aku mau bapak yang ambilin. Sudah, jangan berteriak, bapak yang ambilkan. Berhenti, kamu membuatku kepanasan. Paman bilang harus makan dengan baik. Jangan menyia-nyiakan makanan. Aku tetap akan main-main, bukan urusanmu. Nak, kau ini anak perempuan. Berani nakal adik laki-lakiku? Kau mau mati? Aku? Kakak ipar, ini cuma main-main anak kecil, pasti tidak sengaja. Kalau dia tidak sengaja, berarti kau sengaja. Kurasa kau ini jomblo dan tidak punya anak. Iri padaku yang punya anak lengkap, mengadu domba anak-anakku. Lihat luka bakar anakku ini. Kalau sampai terluka permanen, kau bisa ganti rugi. Bukan begitu, Yanci yang main api sendirian. Aku tidak menyentuhnya. Berani membantah aku? Kakak ipar, tenang dulu. Xiaodi tidak bersalah, memukulnya tidak menyelesaikan masalah. Lebih baik bawa Tianci ke rumah sakit agar tidak terlambat diobati. Anakku terluka di hadapanmu dan kau biarkan biaya pengobatan harus kau tanggung. Aku cuma punya 2.000 tunai. 2.000 untuk apa? Transfer lagi. 8.000. Cuma terbakar sedikit, kamu minta 10.000 yuan dariku? Anak saya setampan ini, bagaimana kalau nanti ada bekas luka? Belum lagi, saya harus bawa anak ke rumah sakit. Uang lelah, ganti rugi mental keluarga kami. 10.000 saja sudah murah. Kamu kan paman kandung Tianci, mampu pesan 2 halaman menu, tapi tak bisa bayar biaya berobat. Baiklah, aku transfer sekarang. Gaji baru cair sudah habis lagi. Bagus, biaya hidup 2 bulan ini tak perlu khawatir lagi. Zhao Wenwan, kamu dipecat? Apa, bos? Kenapa saya dipecat? Anak kesayanganmu meludahi mangkuk tamu, terekam CCTV, tamu laporkan ke Setua Dula 315, saya kena denda besar. Oh iya, hari ini bukan cuma memecatmu, kamu harus ganti rugi ini. Ganti rugi besar? Berapa jumlahnya? 20.000. Paman, apakah Xiaodi bikin paman buang uang lagi? Bukan, Xiaodi tidak bersalah. Ini bukan kesalahan Xiaodi. Ayah, katanya ada kabar Xiaoyu. Di mana? Jangan panik, duduk dan bicaralah pelan-pelan. Akan kuperkenalkan, ini adalah Master yang Direktur Gao rekomendasikan, Master Xuande. Ayah, meski kita sangat ingin mencari Xiaoyu, tapi jangan percaya semua hal. Tahyul itu tidak baik. Apa kau berharap dia bisa meramal untuk tahu lokasi Xiaoyu? Dengarkan dulu penjelasan Master sampai selesai.
hamba memang tidak punya kemampuan melacak lokasi orang. Tapi ramalan Bazi adalah keahlian hamba. 8 tahun lalu, sepasang suami istri dari Longcheng datang. Mereka sehat walafiat, tapi tak punya anak. Hamba ramal mereka punya nasib kesepian dengan ketidakseimbangan 5 elemen. Ditakdirkan tak punya keturunan, tapi nasib ini bisa diubah dengan mengadopsi anak yang lahir akhir Juli jam Chen. Anak ini berkahnya besar dan ikatan keluarganya kuat. Mungkin bisa memberikan anak untuk mereka. Tapi apakah mereka melakukannya? Hamba tidak tahu. Kalau begitu, apa Anda tahu nama mereka? Alamat atau informasi lain? Istri itu hanya tinggalkan marga jauh. Selain itu tak ada info. Xiao Yuerku lahir akhir Juli jam Chen. Pasti ada hubungan antar dua hal ini. Sayang, aku rasa ada yang tidak beres. Xiaodi pasti ada masalah. Setiap kali aku minta uang untuk dia, langsung dapat masalah. Sekali 2 kali masih bisa dimaklumi. Ini sudah ketiga kalinya. Menurutmu, jangan-jangan dia pembawa sial? Kamu masih sempat memikirkan ini? Prioritas kita sekarang adalah bagaimana menyembunyikan masalah ini. Katanya, Hu Jingyao setiap hari mengajaknya ke kantor. Setiap hari bertemu ibu kandungnya. Kalau sampai ketahuan, kita berdua bisa dipenjara. Bagaimana kalau kita minta dia kembali? Sayang, Mama sangat merindukanmu. Kakak dan kakak ipar, apa maksud kalian ini? Maksudku, kami menjemput anak kami pulang. Terima kasih sudah menjaga anak ini. Luka saya sudah sembuh. Sekarang bisa mengasuhnya sendiri. Tunggu kakak, mungkin kakak ipar lupa memberitahu. Xiaodi sudah saya adopsi, bahkan saya beri 3.000 biaya nutrisi. Biaya nutrisi apa? Ada buktinya. Jangan asal bicara. Kami orang tua kandungnya. Mana mungkin hanya 3 kurus lalu menjual anak sendiri. Lau sebagai kakak sulung, jangan berkata kasar begitu. Kalau mau punya anak, cari istri dan punya sendiri. Berebut milikku ini tidak pantas. Ini bukan merebut. Xiao Hu, kembalikan saja anak orang ini kepada mereka. Seorang pria dewasa selalu menahan anak perempuan orang. Orang lain bisa mengira kau pedofil. Diam kau, kalau masih ngomong sembarangan, aku tidak segan memukulmu. Aku hanya berkomentar santai, kau malah marah. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Bawa anak setiap hari kerja, ini tidak praktis. Kau malah tidak menghargai, benar kan? Betul. Xiao Hu pertimbangkan perasaan orang tuanya. Merebut anak orang sama kejinya dengan mencabut nyawa orang. Tapi apanya? Bagaimanapun juga, itu tetap anak orang lain. Mendudukinya terus, itu tidak benar. Jangan-jangan kata manajer Shu benar. Ngomong-ngomong, aku baru ingat. Dulu Hu Jingyao pernah mencium Hu Xiaodi. Xiaodi, kau benar-benar pembawa keberuntunganku. Apa yang kau omongkan? Xiaodi membantu menemukan data penting. Aku hanya sedang senang, jangan memikirkan orang dengan pikiran kotor. Baiklah, meski bukan begitu, tetap tidak boleh menduduki anak orang. Sudah, jangan bertengkar. Tanyakan keinginan anaknya. Aku mau ikut paman, tidak mau dipukul di rumah. Aduh. Anak baikku ini, kau buat dia jadi begini. Baru beberapa hari, sudah tak kenal orang tua. Apa niat burukmu sebenarnya? Aduh, jadi orang tua, memukul anak beberapa kali, itu demi mendidiknya. Wah, tidak boleh. Kalau tidak, kita lapor polisi. Lihat nanti kata polisi. Aku tak punya dokumen adopsi resmi. Xiaodi mungkin tak bisa tinggal. Anak ini boleh ikut kalian. Tapi aku sangat suka Xiaodi. Pertemuan berikutnya, entah kapan lagi, aku mau ajak anak ini beli hadiah dulu. Malam baru kalian jemput. Ya sudah, kita setuju saja. Biar dia beli. Aduh, Tianci, kita masih kekurangan. Ya sudah boleh. Nanti kami jemput. Jangan sembunyikan anakku ini ya. Aduh, orang kaya memang mewah. Lihat merek impor ini, nak. Sini nak, ayo makan ini.
Ini label baju sudah dipotong. Mau dikembalikan gimana? Dia curiga pada kita. Jual online saja bekasnya, lumayan dapat uang. Ini pemberian Tante Jiang, jangan kalian jual. Hei, apapun milikmu atau milikku, aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Rambut di tubuhmu pun harus seizinku. Dengar tidak? Aduhai, istriku, kau baik-baik saja? Tak lihat ibumu terjatuh? Cepat ambil minyak angin. Ya ampun istriku, kau tak apa-apa. Aduh, melihatmu saja sudah bikin kesal. Kusuruh ambil obat. Cuma bisa ambil obat? Kasa di mana? Bodoh sekali kau. Ini semua salahmu. Suamiku, jangan pukul lagi. Anak ini terlalu jahat, kita tak bisa menahannya. Aduh. Ayo pergi, ayah ibu ajak main, tidak mau? Aku tak mau main, aku mau Paman dan Tante Jiang. Xiaodi, dengarkan. Ayah akan carikan paman dan tante yang lebih baik. Setelah bertemu, kau tak akan rindu lagi. Dengar, ayo pergi. Sudah sampai, sudah. Ini putrimu? Bagus, kan sudah 8 tahun. Pintar dan rajin bekerja. Putar badan ke paman, biar dia lihat. Aduh, dia agak malu sama orang asing. Tidak apa-apa. Nanti bisa diajari. Pergi main dulu. Aku mau bicara dengan orang tuamu. Pergilah. Xiaodie sudah hafal cara pakainya? Sudah, Sembunyikan barang ini baik-baik, jangan sampai ketahuan. Kalau orang tuamu memperlakukanmu buruk, pakai ini untuk hubungi Tante Jiang. Tante Jiang akan segera menyelamatkanmu. Laporan saya sampai di sini. Selanjutnya, silakan Direktur Jiang mengatur agenda kerja kuartal baru. Lihat kualitas ini. Membesarkannya tidak mudah. Aku minta 30 buji. Benar-benar tidak berlebihan. Baiklah. 30.000 ya, 30.000. Aku ambilkan uangnya. Cepat. Dia mana? Dia kabur. Kejar dia, Xiaodi. Xiaodi, keluar sekarang. Aku akan menghajarmu. Xiaodi, kau tahu tidak? Di sini banyak tikus. Kalau digigit mereka, seluruh tubuhmu akan membusuk. Aku melihatmu. Aduh. Tak ada siapa-siapa. Xiaodi, kamu tidak apa-apa? Tante Jiang. Demikian presentasi saya. Selanjutnya, Saudara Jiang akan mengatur agenda kerja untuk kuartal baru. Maaf semuanya, saya ada urusan pribadi. Jangan takut, Tante akan bawa kamu pulang. Dasar perempuan brengsek, kau hancurkan rencanaku. Cepat ke sini. Kembalikan anak saya, atau saya laporkan polisi. Silakan laporkan. Saya juga akan melaporkan perdagangan anak ilegal. Ini anak saya sendiri. Saya mau jual ke siapapun. Urusanmu apa? Hari ini kalian berdua tidak akan bisa kabur. Si kecil tinggal di sini. Jadi calon istri anakku. Kamu juga jadi istriku. Tante Jiang. Lepaskan dia. Kakak ipar, kalian harus berhenti. Ini melanggar hukum. Aduh, kau ini dasar pengkhianat. Baik, kau datang tepat waktu. Hari ini hutang baru lama. Akan kuhitung bersamamu. Lihat dia, tangkap dia untukku. Aku potong 5.000 lagi. Setuju. Haha. Paman, Berhenti. Jangan ada yang bergerak. Pak polisi, saya yang lapor polisi. Mereka jual beli anak. Loh? Tidak. Kami hanya miskin, tidak mampu rawat anak.
Jadi cari keluarga baik untuk adopsi anak. Ini tidak ilegal. Pak Polisi, saya cuma petani. Jujur, mau berani pun tak akan jual anak. Adopsi resmi boleh, tapi kalian mau jual anak ke keluarga itu untuk jadi pengantin cilik. Pak Polisi, jangan percaya. Perempuan ini, dia gila. Dulu dia mau ambil anakku. Saya lihat dia tidak waras, jadi saya tolak. Sekarang dia malah berebut seperti orang gila. Akhirnya kami berkelahi. Ya ampun. Dosa apa ini? Adik ipar malah bantu orang luar rebut keponakan sendiri. Masih adil tidak dunia ini? Ibu Jiang, ada bukti lain yang membuktikan mereka jual pengantin cilik? Tentu ada. Anak saya sendiri. Mau saya jual ke siapa itu urusan saya. Urusanmu apa? Ayo, ikut kami ke kantor. Bagaimana kamu menemukan kami? Aku lihat kamu buru-buru pergi. Sudah kuduga pasti ada masalah. Kalau ada kejadian seperti ini lagi, langsung beritahu aku. Aku khawatir kamu terluka. Aku takut kalian akan celaka. Paman khawatir dengan Tante Jiang. Aku juga khawatir padamu. Anda Paman Hu Xiaodie ya? Tolong tanda tangan di sini. Anaknya bisa dibawa pulang dulu. Baik. Lalu kakakku dan kakak ipar. Menjual anak sendiri, termasuk kejahatan perdagangan anak. Sekarang sudah ditahan. Tunggu putusan pengadilan. Kalau kasus seperti ini, bagaimana masa depan anaknya? Anda keluarga ya? Bisa mengasuh sementara. Setelah putusan pengadilan, anak akan dikirim ke panti asuhan. Selain itu akan dicari keluarga adopsi yang cocok. Sebagai pamannya, bisakah aku mengadopsinya? Anda sudah menikah? Belum. Hukum mengatur, pria lajang tak boleh mengadopsi anak perempuan sendirian. Ini bentuk perlindungan untuk anak. Kalau sudah menikah gimana? Pak Jiang, untuk mengadopsi Xiaodi, kau menikah denganku. Pengorbanan Bapak terlalu besar. Bagaimana kalau kita cari cara lain? Kalau ada cara lain, polisi pasti sudah memberitahu. Ayo pergi. Aku saja tidak takut. Kamu takut apa? Apakah kau mau diam saja melihat Xiaodi kembali ke sarang serigala itu? Wah, rumah Tante Jiang besar dan indah sekali. Xiaodi sudah diadopsi. Mulai sekarang. Panggil aku Mama. Mama, Paman jadi papa dong. Pak Jiang, aku dan Xiaodi sudah punya tempat tinggal. Tinggal di sini akan merepotkan Bapak. Xiaodi adalah anak yang kusahkan secara hukum. Aku wajib memberinya hidup lebih baik. Lagi pula, rumahku sangat besar. Jangan merasa terbebani. Tempat tidurnya besar sekali. Nanti malam aku mau tidur dengan papa dan mama. Dengar cerita kelinci. Xiaodi, nanti Paman bacakan cerita. Jangan ganggu Mama, oke? Tapi, kata teman-teman, papa dan mama harus tidur bersama. Ini. Baik. Malam ini papa dan mama akan tidur bersamamu. Hori. Kau belum tidur? Pak Jiang, aku tidak bisa tidur. Jangan panggil Pak Jiang lagi. Panggil Shuyue saja. Bersamaku, jangan tegang seperti ini. Demi Xiaodi, kita harus jadi orang tua yang baik. Kalau dia sadar ada yang aneh, bahaya nanti. Baik Pak Jiang. Apa kau panggil aku tadi? Shuyue. Kalian sedang apa ini? Kalian sedang apa? Pak Jiang. Dasar anak nakal, Hu Jingyao. Ayah. Aku sudah menikah dengan Hu Jingyao. Kami baru sah kemarin. Hu Jingyao,
Aku meremehkanmu. Dulu melihatmu mengurus anak sendirian. Karena susah payahmu, aku diam-diam mengizinkan Yue merawatmu dengan baik. Tak kusangka kau ternyata punya niat buruk. Ayah, bukan begitu. Aku lihat Xiaohu pekerja keras, makanya aku suka padanya. Kau baru kenal dia berapa hari, tahu siapa aslinya dia, baru kenal beberapa hari, sudah nekat menikah dengannya. Kenapa aku tak tahu? Xiaohu bisa diandalkan. Bekerja dengan serius, aku yakin pilihannya benar. Pak Jiang, aku tulus mencintai Nona Jiang. Aku bersumpah akan selalu baik padanya. Cinta sejati apaan, pria? Mana ada yang baik? Ayah? Bukannya ayah juga bilang Xiaohu orangnya baik? Aku bersamanya. Ayah bisa tenang? Lihat, kami juga adopsi Xiaodi. Xiaodi imut sekali. Jadikan dia cucu ayah. Bagus kan? Ayah tak tahu? Xiaodi dan Xiaoyuer berjodoh. Mereka bukan cuma lahir tanggal sama, tapi juga di rumah sakit yang sama. Kalau Xiaoyuer tahu dia punya saudari, pasti sangat senang. Tanggal dan rumah sakit sama. Pasti kalian salah. Dulu ayah selidiki, nasib Xiaoyuer sudah jelas semuanya 8 tahun lalu di RS Longcheng, tanggal 31 Juli. Itu hanya kau yang melahirkan. Apa? Longcheng, 8 tahun lalu. Masih kota kecil kumuh, belum berkembang. Bagian bersalin. Cuma sedikit orang, dokumen tipis itu ayah pelajari berulang. Sudah hafal di luar kepala, makanya tak mungkin salah. Dengar kabar belum? Xiaohu dan Direktur Jiang akhirnya mau menikah. Sudah kuduga Xiaohu punya niat buruk. Ternyata ngincer Direktur Jiang. Orang kampungan ini licik juga ya. Bahwa anak tiri tetap bisa mendapatkan perhatian Direktur Jiang. Apa katamu barusan? Ulangi sekali lagi. Kami sedang membicarakan pernikahan Xiaohu dan Direktur Jiang. Direktur Jiang beberapa hari ini sedang siap-siap tanggal pernikahan. Hal ini sudah diketahui seluruh kantor. Kamu belum tahu? Ya ampun, ada yang sok ngaku-ngaku tiap hari. Jadi menantu Direktur Jiang. Sekarang harapannya hancur. Direktur Jiang ini siapa? Masa iya suka sama orang deso kayak gini? Beberapa hari lagi pasti sadar, Hu Jingyao pasti akan ditendang. Hu Jingyao berani merebut wanita dariku. Bersiaplah kehilangan segalanya. Sayang, sekarang gimana dong? Hu Xiaodi diadopsi paksa oleh keluarga Jiang itu seperti bom waktu. Sebelum identitasnya terbongkar, kita harus pergi sejauh mungkin. Andai saja dulu, 8 tahun lalu, seharusnya aku mencekik habis anak itu. Cepat pergi. Kalian mau apa lagi? Kami sudah menjalani masa tahanan dan dibebaskan polisi. Kalian tak berhak menghalangi. Aku cuma tanya satu hal, apakah Hu Xiaodi anak kandung kalian atau bayi curian dari RS Longcheng? Kamu nang ngomong apaan sih? Tentu anak kandungku. Tapi kami sudah cek arsip RS Kabupaten Longcheng 31 Juli 8 tahun lalu. Persalinan di sana tidak ada namamu. Kakak ipar, tolong jujur saja. Sayang, soal persalinanku dulu. Masih ingat? Kamu yang salah ingat tanggal. Waktu itu kan, akhir bulan 7 kalender lunar, RS pasti pakai kalender Masehi. Lalu tanggal lahir Masehi, Hu Xiaodi, tanggal berapa? Ini... Sudah lama berlalu, siapa yang ingat detailnya? Cuman anak perempuan, ngapain diingat detail? Masa mau rayakan ultahnya? Iya, pokoknya kami tidak mau anak ini. Kedepannya kalau ada masalah, jangan cari kami lagi. Jangan-jangan Xiaodi benar bukan anakku? Dasar anak sialan. Sayang bajuku bagus ini jadi kotor. Mebel mewah ini, murah semua buat pembeli. Bikin kesel. Cepetan, lebih cepat. Akan ku balas buat dia menyesal. Ini semua salahmu. Kata ahli itu bisa adopsi anak. Kamu maksa nyuri dari RS. Sekarang malah kena masalah. Menyalahkan ini itu terus. Hu Jingxian, apa hati nuranimu hilang? Aku kan demi keluarga Hu meneruskan keturunan. Lagi pula soal mencuri bayi. Kamu juga setuju? Kalau kamu tidak nganggu, mana mungkin aku curi sendiri? Kalau kamu tidak usul, aku mana mau setuju. Lagi sibuk ya? Tadi saya sudah ketuk, kalian tak dengar. Siapa kau? Pergi sana. Perkenalkan, aku rekan kerja Hu Jingyao. Waktu mepet tak perlu basa-basi, langsung ke pokok masalah. Tadi di luar sudah dengar semua. Hu Xiaodi adalah anak yang hilang. Direktur Jiang selama ini kalian yang mencurinya. Kami mohon kepadamu, tolong jangan laporkan ke polisi. Kalau kami masuk penjara, anakku tidak ada yang urus. Iya, benar.
Apa yang kau mau? Berapa uangnya? Semua bisa kita bicarakan, asal kau tidak membongkar rahasia kami. Jangan panik dulu. Kalau mau lapor polisi, sudah tidak akan ke sini. Asal kalian bantu aku jamin rahasia tadi tidak akan bocor keluar. Ini tidak baik. Mereka tidak tahu soal penculikan anak. Kalau kita lakukan ini, bukannya malah cari masalah. Pikirkan baik-baik, kalau rencana ini berhasil, Wu Jingyao dan si bocah itu akan diusir dari keluarga Jiang. Nanti keluarga Jiang tidak bisa lihat Hu Xiaodi. Mereka juga tidak akan tahu asal-usul Hu Xiaodi. Tunggu saja, Hu Jingyao. Kali ini, aku pasti akan membuatmu keluar dari Highland Group. Jangan gugup, meski Shucheng tidak suka padamu. Dia tidak akan berani buat masalah di rapat. Terima kasih, Direktur Jiang. Kau lupa lagi? Panggil saja Shu Yue. Di mata orang lain, kita sudah menikah. Shu Yue. Kalau begitu mulai sekarang, aku akan memanggilmu Ayo. Jika kita memang cocok untuk bersama, kenapa tidak? Tidak boleh. Aku sudah berjanji, hidup ini hanya mencintai Shen Feng. Mana boleh ganti hati? Ada apa, Shu Yue? Tidak apa. Rapat sebentar lagi dimulai. Ayo masuk. Highland Group dan proyek kerjasama Grup Gao bagian desain sudah selesai semua. Pengerjaan proyek akan dimulai minggu depan. Selanjutnya, saya yang akan menjelaskan rincian jadwalnya. Pertama-tama, kita. Gawat. Desain proyek kita kok terposting di internet? Benar, persis dengan konsep awal yang manajer Hu rilis minggu lalu. Hu Jingyao, apa maksudmu ini? Tidak tahukah bocornya blueprint bisa membawa masalah besar bagi perusahaan? saya tidak membocorkan apapun terkait proyek. Untuk kerahasiaan komputer kerja saya selalu offline. Saya percaya, integritas Xiaohu, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Kebocoran desain termasuk pencurian rahasia dagang, menurut saya, sebaiknya laporkan polisi. Di luar ada 2 orang, mengaku kakak ipar manajer Hu, ingin bertemu manajer Hu. Ini adalah perusahaan, bukan pasar sayur. Siapa saja boleh masuk, suruh mereka pulang. Baik, kalian mau apa? Sedang ada rapat, cepat pulang. Adikku sayang, kau ditipu orang. Dia ambil desain itu tanpa membayar, langsung kabur. Lapor polisi saja, ini penipuan. Iya. Jelaskan baik-baik. Desain apa, kalian? Omong kosong. Ini bukan omong kosong. Apa kau lupa, waktu mau adopsi Xiaodi, kau janji beri uang. Bukan, kau bilang lagi kesulitan. Nanti kalau desain sudah terjual, baru bayar. Aduh, kakak tak memaksa. Tapi uang itu tak kunjung datang, makanya kami datang. Jadi sudah jelas, Hu Jingyao lah yang korupsi. Hu Jingyao, aku percayakan semua. Proyek penting. Gao Group untuk masa depan, kau kelola. Ini balasan atas kepercayaanku. Proyek ini penting bagi Blue Ocean untuk bertahan di pasar. Kalau benar kau yang laku, Hu Jingyao, kau akan kena hukum. Tolong percaya saya benar-benar tak jual desain. Adopsi Xiaodi sesuai hukum. Tak perlu uang, apalagi jual desain. Kakak ipar, katakan yang benar. Siapa suruh fitnah? Kalian bilang jujur, siapa yang menyuruh kalian menyebar rumor? Rumor apaan ini? Ini kan kakak kandungmu sendiri. Dia mungkin berbohong, sengaja menjebakmu. Semua bukti ada di sini. Berani-beraninya bilang ini rumor. Buktimu mana? Hu Jingyao bersumpah atas langit. Kalau aku melakukan ini demi uang, aku rela mati mengenaskan. Kalau bukan karena jual blueprint demi uang, berarti ini mata-mata bisnis dong. Betul. Sejak mereka datang perusahaan langsung kacau. Nyonya Jiang muda. Anak yang dibawa juga mirip dengan anak perempuan. Nyonya Jiang, sekarang dipikir-pikir, mana mungkin kebetulan? Pasti sudah menyelidiki duluan dan mengatur segalanya. Tujuannya agar dekat dengan Nyonya Jiang tipu proyek untuk persiapan hari ini. Aku kenal Xiaohu sejak lama. Paling tahu sifat aslinya.
Dia pasti bukan sengaja mendekatiku. Sebenarnya manajer Hu baik sekali. Siapapun yang kesusahan dia pasti bantu. Aku percaya karakternya. Kalau dia mata-mata, mana ada orang baik lagi. Cukup. Bagaimanapun juga, 2 investasi perusahaan gagal karena kau. Perkara ini akan kularang polisi dan gugat ke pengadilan. Soal putusan pengadilan nanti, kita tunggu saja keputusan hakim. Direktur Gao, tunggu. Aku jamin dengan reputasiku dan saham yang kumiliki, Hu Jingyao pasti tidak melakukan yang merugikan perusahaan. Baik, untuk sementara, beri muka ke Nyonya Jiang. Sementara, dihentikan dulu untuk investigasi. Kalau terbukti benar Hu Jingyao yang bersalah, jangan ragu bertindak tegas. Kamu ini, otakmu ini bagaimana sih? Sembarangan memberikan sahammu sendiri untuk menutupinya saat emosi, langsung tidak peduli apapun. Pantasan pria-pria itu suka menipumu. Siapa maksud ayah? Sudah sampai di titik ini, aku akan bicara jujur. Dulu kau rela kabur dan putus dengan keluarga. Mantan suamimu itu adalah penipu ulung. Tidak mungkin. Ini mustahil. Baik, lihat ini. Mari, kau lihat. Ini buktinya, kau dan lebih dari 10 perempuan kaya telah dia tipu. Tujuannya cuma menguras hartamu, lumayan besar. Ini tak mungkin, sir. Dia tak mungkin jahat padaku. Ini semua hasil penyelidikan. Ayah, karena kehilangan Xiao Yu'er, traumamu terlalu berat. Ayah tak tega. Menyembunyikan ini, sekarang kau harus tahu kebenaran. Bagaimana bisa? Dia pernah bersumpah hanya mencintaiku. Yue, kalau tak mau berubah dalam hubungan asmara, kau akan terus terluka, terjatuh lagi. Baiklah. Meski dia menipuku, tidak berarti Xiao Hu sama jahatnya. Dasar kau, sampai hati baru sadar. Sudah begini masih tak mengerti? Mulai sekarang jangan keluar dari sini. Introspeksi diri. Kalau sudah sadar, baru boleh pergi. Pergi sana. Aku peringatkan kamu, jangan pernah muncul lagi di depan putriku. Kalau tidak, aku tidak akan segan. Xiaodi, maaf ya. Kita mungkin harus menjauh dari Tante Jiang sementara. Paman tenang saja. Semua akan baik-baik saja. Ambil uang ini dan pergi. Cuma segini, bisa buat apa ini? Kerjasama kita, ini hubungan saling menguntungkan. Sesuai aturan, aku tak perlu keluar duit. Ku peringatkan kalian, cepat pergi, jangan ketemu lagi. Aku baru di kantormu, sudah paham semuanya. Yang jual desain bisa kaya, harusnya bagi setengah ke kami. Jangan asal ngomong. Aduh, ada yang gigit aku. Kau gila ya? Gak bayar malah mukul orang. Kalau tidak ada kejelasan, akan ku habisi kamu. Kenapa kau tidak bilang anakmu adalah anak brengsek, menaruh serangga di celanaku? Apa ini perbuatan manusia? Tutup mulut kotormu. Jika kau berani hina anakku, aku akan bocorkan semua perbuatanmu yang memalukan itu. Biar bosmu tahu, kau yang jual gambar ilegal, kau akan celaka. Berani? Pergilah, aku juga akan sebarkan kasus kalian menculik anak. Kita sama-sama hancur. Pergi. Xiao Hu difitnah. Dia memang tidak bohong. Wah, pengkhianat yang diusir, berani kembali. Kalian semua hati-hati, jangan sampai dicuri lagi. Aku berani kembali karena sudah ada bukti untuk membuktikan diri pelaku kebocoran sebenarnya adalah kau. Kau gila ya?
Tak ada kambing hitam, lantas mengigau, menyebar fitnah. Kau tuduh Brother Shu, ada bukti apa? Bukti ada di komputer Shu Cheng. Kau berani berikan? Baik. Silakan periksa sesuka kalian. Kalau memang bisa menemukan bukti, aku berani memanggil Hu Jingyao kakek. Aku sudah menghapus semua jejak sampai bersih. Mana mungkin saya biarkan kalian temukan? Kok tidak ketemu ya? Alamat email pengirim pasti di sini. Sudah setengah jam. Kalian nemu apa? Bos Jiang, kenapa kamu nggak mau menyerah? Laki-laki seperti ini sama sekali tidak layak. Kamu sudah berusaha keras untuknya, tapi lihatlah aku. Jangan sentuh Tante Jiang. Ketemu. Ini komputernya, email yang dikirim. Coba lihat. Ini email pribadi Kepala Shu. Kontak emailnya. Benar juga, perusahaan saingan grup Highland. Lihat tanda tangan ini, pakai tanda tangan manajer Hu. Ini kan fitnah yang direkayasa. Dia pencuri teriak maling. Kejam sekali. Tidak mungkin. Aku sudah menghapus semuanya. Sudah sampai di titik ini? Apalagi yang mau kau katakan? Bukan begitu Nyonya Jiang, aku masih bisa menjelaskan. Perusahaan akan menuntutmu sesuai hukum. Kasus pencurian rahasia dagang. Masih mau jelaskan? Apalagi? Simpan untuk hakim nanti. Security. Nyonya Jiang, Shu Yue, semua yang kulakukan, semua untukmu. Lihatlah aku. Akulah pria yang paling mencintaimu. Berdalih mencintaiku, diam-diam melakukan yang merusak masa depan perusahaan. Aku tak mau menanggung kesalahan ini. Nyonya Jiang, Shu Yue. Ini untuk Xiaodi. Iya, ini khusus disiapkan untuk Xiaodi. Bagaimana? Xiaodi suka? Suka. Kalau begitu kalian istirahat dulu, aku tidur di ruang tamu saja. Ayo. Ayah, kan sudah janji. Kita ini satu keluarga, harus tidur bersama. Ini semua awalnya untuk Xiao Yue. Kalau dia memakainya, akan seindah Xiaodi. Ibu, kenapa? Tidak apa, hanya merasa Xiaodi cantik pakai baju ini. Itu nanti akan ada supir yang mengantar ke kantor. Kau ikut juga ya? Baik, merepotkanmu Shu Yue. Masih sungkan sama aku? Proses papa mama kok masih lambat? Aku harus bantu mereka lagi. Papa, kenapa? Sejak kemarin, Papa terlihat gugup. Aku baik-baik saja. Apa karena Mama jadi gugup? Bukan. Apa Papa suka Mama? Tidak. Tapi Papa tidak suka Mama. Kenapa menikah dengan Mama? Shu Yue wanita baik. Tapi aku cuma pemuda miskin. Tak pantas untuknya. Papa, guru pernah bilang harus percaya diri. Aku saja paham. Papa juga harus tahu. Jangan asal bicara. Ngobrol apa? Seru sekali. Kami sedang membahas sarapan enak tadi, kan? Papa jangan bohong. Kami sedang bahas Papa suka Mama atau tidak. Bukan begitu. Jangan ngawur. Kalau Papa suka Mama tidak? Tentu suka. Lalu Mama suka Papa tidak? Xiaodi, coba tebak. Tebak apa? Aku suka. Nona, kita sampai. Tunggu Shu Yue. Aku ingin bicara. Aku mencintaimu. Aku ingin bersamamu. Bukan karena Xiaodi. Ini perasaan sejati. Baik. Apa? Ku bilang. Aku terima. Sebenarnya, sudah lama ku suka padamu. Tapi tak bisa melupakan mendiang suamiku. Kami pernah berjanji hanya mencintai satu orang. Lalu kenapa? Tak kusangka dia membohongiku. Dia mendekatiku hanya untuk hartaku. Shu Yue, percayalah. Aku bukan orang seperti itu. Ku cintai kau karena kejujuran dan kebaikanmu. Bukan karena statusmu. Sama sekali tidak. Jika tak percaya, aku bisa bersumpah jika aku berbohong. Aku percaya. Mulai sekarang, kita berdua jadi orang tua Xiaodi. Kita sekarang keluarga sejati. Ori, Xiaodi akhirnya punya ayah dan ibu. Hati-hati.
Bagaimana keadaan kalian? Apakah ada yang terluka? Tidak apa-apa. Kamu tadi membuatku sangat kaget. Aku baru saja melihat tanda lahir Xiao Di. Dia memang Xiao Yuer, adalah putriku. Tanda lahir. Ini tidak mungkin. Ini benar. Aku tidak tahu mengapa. Tapi tadi, seluruh tubuh Xiao Di bersinar keemasan. Di lengannya, muncul tanda lahir yang sama dengan Xiao Yuer. Tapi cepat menghilang. Tapi, bagaimana mungkin ada kejadian aneh seperti ini? Direktur Jiang, sampel yang Anda kirim, hasil tes DNA sudah keluar. Apakah Xiao Di bukan anakku? Aku tahu sifat kakak dan iparku. Mereka mungkin menipumu. Lebih baik, langsung tes DNA saja. Hasil tes menunjukkan Anda dan Hu Xiaodi adalah ibu dan anak kandung. Xiao Yuer, benar-benar putriku. Akhirnya aku menemukannya. Aduh. Aduh. Pengantin datang! Pengantin datang! Wah. Datang ke pernikahanku dengan Shu Yue. Cium. 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 Cium.